Pak Amin, banyak masyarakat yang mungkin baru mendengar istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebenarnya apa itu sih PDBB? Ada warga yang baru berusia 17 tahun atau yang sudah meninggal, pindah domisili, atau ada perubahan status menjadi TNI atau Polri. Nah, itu kita data perubahan-perubahannya agar tercatat dalam daftar pemilih yang akurat. Kami mengajak masyarakat untuk aktif mengecek data dirinya dan keluarga. Kalau menemukan data yang belum sesuai, segera laporkan kepada KPU Kabupaten Grobogan agar diperbaiki. Semakin aktif masyarakat, semakin berkualitas pula data pemilih yang kita miliki. Hai seluruh pemilih, perkenalkan nama saya Aliha Prastiwi, senang sekali bisa menemani Anda di podcast Gosip Dek, Grobogan Sinau Pemilu, Pemilihan dan Demokrasi. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau biasa disebut dengan PDBB bersama narasumber kita yaitu Bapak Muhammad Amin Nur Hadi selaku Kasubag Perencanaan Data dan Informasi di KPU Kabupaten Grobogan. Selamat datang Pak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Pak Amin, banyak masyarakat yang mungkin baru mendengar istilah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sebenarnya apa itu sih PDBB? Nah, kalau dijelaskan secara sederhana ya Mbak, PDBB itu merupakan proses memperbarui data pemilih secara terus-menerus, jadi tidak hanya waktu pemilu saja atau pemilihan. Nah, kita dilakukan secara rutin. Misalnya ada warga yang baru berusia 17 tahun atau yang sudah meninggal, pindah domisili, atau ada perubahan status menjadi TNI atau Polri. Nah, itu kita data perubahan-perubahannya agar tercatat dalam daftar pemilih yang akurat. Berarti data pemilih itu tidak bisa langsung sekali jadi selesai begitu nggak Pak? Ya, betul sekali Mbak. Karena data kependudukan itu sifatnya dinamis. Setiap hari selalu ada perubahan. Kalau data tidak diperbarui, bisa saja ada warga yang kehilangan hak pilihnya. Atau justru masih tercantum orang yang sebenarnya sudah tidak memenuhi syarat. Pak Amin, seberapa penting data pemilih yang akurat dalam penyelenggaraan pemilu? Kalau sampai datanya itu tidak akurat, dampaknya di lapangan atau di pemilu itu bagaimana Pak? Nah, dampaknya cukup besar Mbak. Bayangkan ya, ada warga yang sudah memenuhi syarat tapi namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih. Sebaliknya masih ada nama warga yang sudah meninggal atau pindah domisili. Situasi seperti ini tentu dapat mengganggu jalannya pemilu sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Melalui data pemilih yang akurat, kita memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terfasilitasi dengan baik sehingga dapat menggunakan hak konstitusionalnya dengan baik. Karena itulah KPU terus menjaga agar data pemilih selalu mutakhir. Baik Pak, masuk ke dalam proses kerja. Nah, kan kita juga sering menjadi pertanyaan masyarakat ini Pak, data pemilu itu sebenarnya berasalnya dari mana ya Pak? Nah, sumber utama berasal dari Kementerian Dalam Negeri berupa data penduduk potensial pemilih atau DP4 dan dari Kementerian Luar Negeri untuk WNI yang ada di luar negeri. Selain itu, KPU juga melakukan pencermatan dengan instansi lain sebagai data pendukung agar informasi yang dimiliki semakin akurat. Setelah KPU memperoleh data pemilih, Pak, biasanya tahapan apa saja yang dilakukan dalam PDBB? Data yang diperoleh selanjutnya dimasukkan ke dalam sistem informasi data pemilih. Jadi KPU mempunyai sebuah aplikasi untuk mengolah data pemilih, namanya Sidalih. Pada tahap ini, data diklasifikasikan dan disesuaikan dengan status masing-masing, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik sebagai pemilih, memenuhi syarat maupun tidak. Selain pendataan menggunakan aplikasi Sidalih, KPU juga melakukan verifikasi faktual melalui pencocokan dan penelitian pemilih atau biasa disebut dengan COKTAS. Nah, untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan. Sejauh mana Pak peran COKTAS dalam memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir? COKTAS atau verifikasi faktual di lapangan penting untuk memastikan data pemilih akurat dan mutakhir.
Petugas mendatangi langsung pemilih untuk memeriksa data, memperbaharui informasi yang berubah, menambahkan pemilih baru, serta mengoreksi data yang tidak sesuai. Bagaimana KPU menindaklanjuti temuan di lapangan seperti pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, atau pemilih pemula, Pak? Temuan tersebut dicatat dan diverifikasi oleh tim, kemudian ditindaklanjuti dengan pembaruan data melalui sistem PDPP atau pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Untuk pemilih pemula atau warga yang memenuhi syarat, data akan ditambahkan, sedangkan pemilih yang tidak memenuhi syarat akan dicoret sesuai ketentuan. Baik, selama melakukan verifikasi di lapangan atau coktas, pasti ada pengalaman uniknya ya, Pak? Ada Mbak, banyak gitu ya. Salah satunya misalnya gini, kami bersama tim pernah menemukan data seorang yang di sistem tercatat sudah meninggal dunia, padahal ketika petugas datang ke rumah, orangnya masih sehat dan beraktivitas seperti biasa. Iya. Pengalaman seperti ini menunjukkan bahwa verifikasi lapangan sangat penting untuk dilakukan. Pengalamannya sangat unik ya, Pak? Iya. Itu. Tantangan apa yang paling sering dihadapi KPU dalam pelaksanaan PDPP biasanya, Pak? Tantangan utama meliputi mobilitas penduduk. Ya, di Kabupaten Grobogan ini mobilitas penduduk cukup tinggi, keterlambatan pembaruan data, terus administrasi serta partisipasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam melaporkan perubahan data pemilih. Meski begitu, KPU terus melakukan koordinasi dan pemantauan agar data pemilih tetap akurat dan terpercaya. Bagaimana KPU memastikan transparansi data PDPD kepada publik, Pak? Nah, KPU Kabupaten Grobogan memastikan transparansi data ini melalui beberapa tahapan. Pertama, KPU menjalankan rapat pleno PDPP setiap triwulannya yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan termasuk dari instansi terkait, dari Bawaslu, dari partai politik, serta pemantau pemilu untuk memverifikasi dan memastikan kesesuaian data pemilih. Guna menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat, rapat pleno tersebut juga disiarkan melalui live streaming melalui kanal YouTube KPU Kabupaten Grobogan, sehingga publik dapat mengikuti jalannya rapat secara terbuka. Selanjutnya, hasil pemutakhiran data diumumkan melalui pengumuman resmi dan layanan informasi publik. Melalui mekanisme tersebut, proses pemutakhiran data pemilih dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi serta memperoleh informasi mengenai hasil PDPP-nya. Apa nih Pak pesan KPU kepada masyarakat agar turut mendukung keberhasilan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Ya, kami mengajak masyarakat untuk aktif mengecek data dirinya dan keluarga. Kalau menemukan data yang belum sesuai, segera laporkan kepada KPU Kabupaten Grobogan agar diperbaiki. Semakin aktif masyarakat, semakin berkualitas pula data pemilih yang kita miliki. Menarik sekali ya sedulur pemilih. Ternyata di balik daftar pemilih ada proses yang sangat panjang agar setiap warga negara terlindungi hak pemilihnya. Terima kasih juga untuk Pak Amin karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Jangan lupa pastikan data pemilih Anda benar, karena satu data pemilih akan menentukan demokrasi kita. Bagi sedulur pemilih, terima kasih telah setia mendengarkan podcast Gosip Dek di KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa tetap ikuti pemilu dan pemilihan umum melalui sosial media KPU Kabupaten Grobogan. Kalau kamu suka, like, share, dan tag KPU Kabupaten Grobogan. Jangan lupa follow @KPU Grobogan. Nantikan podcast Gosip Dek selanjutnya. Saya Alivia Prastiwi pamit undur diri. Salam demokrasi.